Sampurasun, selamat pagi untuk semua para penonton YouTube channel Pamolahan Sangkuriang. Wilujeng enjing kasadayana mugia daramang, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan memperlihatkan 1, 2, 3, 4, 5 jenis beras yang kami tanam di sawah Sangkuriang. 5 jenis beras ini beras putih, beras sosoh kasar, dan beras pecah kulit. Ini varietasnya sama, varietas lokal yang dinamakan varietas Dewi. Kalau yang dua ini beras merah dan beras hitam, varietasnya yang ini varietas Pamera, padi beras merah yang saya dapatkan dari Balitbang, dari dinas pertanian. Yang ini Jaliteng atau beras hitam, sama saya dapatkan juga dari Balai Pertanian. Untuk beras putih ini seperti ini gambarnya, penampakannya. Jadi kenapa bisa sangat putih? Karena tergantung sosohannya. Misalnya kalau sosohannya levelnya itu dari 1 sampai 12 misalnya, ini saya pakai angkanya angka 7. Kemudian yang ini saya pakai angkanya angka ini 3. Nah, kalau yang ini hanya dikupas kulitnya saja, jadi terlihat ya. Ini masih terlihat ada agak hijau-hijau. Ini karena padinya sebagian ada yang masih muda. Nah, kenapa ada yang sebagian masih muda? Karena padi yang ada di sawah kami waktu itu musim tanamnya harus segera dipanen. Kalau tidak segera dipanen, maka padi itu akan roboh. Jadi salah satu cara memaksimalkannya yaitu dipanen pada waktu umur 100 hari lah, sekitar 100 harian, karena tergantung tanah dan tergantung kondisi juga. Nah, kenapa ada hijau-hijau gini? Ini tadi saya katakan, jadi dalam setiap rumpun itu ada yang paling ujung itu yang masih muda, tapi tidak muda semuanya. Nah, kalau di sosoh, ini yang warna hijau ini, dia akan berwarna putih juga. Jadi, beras putih ini tidak semuanya terlihat matang. Kalau ketika dipecah kulit itu, ada yang warna hijau-hijaunya. Namun karena disosoh, jadi tidak terlihat yang hijau-hijaunya itu. Nah, ketika disosoh, yang hijau-hijaunya sudah mulai agak hilang karena hanya ada di lapisan luarnya saja, yang akhirnya menjadi dedak atau bekatul atau huut. Nah, ini beras pecah kulit ini seperti beras tumbuk, hanya dikupas kulitnya saja. Ini sudah disosoh halus pada ukuran nomor 3. Kalau ini yang putih, ini sosoh ukuran nomor 7 menggunakan mesin gilingan yang ada kelas rumahan. Nah, kalau yang ini digilingnya di tempat gilingan padi yang ada di kampung. Jadi hanya mengupas kulitnya saja. Kalau yang ini di gilingan rumah, yang merah sama yang hitam di tempat gilingan rumahan. Nah, yang merah ini di sosohnya ini di angka 3 juga sama. Jadi masih terlihat merahnya, tidak dipecah kulit. Kalau hanya dikupas kulitnya saja, ini pasti akan keras. Dan biasanya orang-orang itu bilang, katanya ini untuk pakan hewan, pakan burung. Padahal untuk makanan kita manusia ini sangat kaya akan nutrisi dan vitaminnya. Nah, ini satu lagi adalah beras hitam. Nah, beras hitam ini sama, ini juga disosoh pada ukuran nomor 4 agar tidak terlalu pekat. Segini juga ukurannya itu ketika ditanak dijadikan nasi, ini terlihat sangat pekat sekali. Dan ini kalau di tangan agak sedikit-sedikit luntur. Bukan luntur artinya karena pewarna, tapi karena ini butirannya itu serbuknya yang nempel di tangan. Yang merah juga sama, seperti ini. Nah, ini semuanya ditanam di sawah Sangkuriang dengan cara perlakuan alami, alias hanya menggunakan pupuk kompos dari jerami dan pupuk organik cair yang kami buat sendiri. Jadi tidak menggunakan pupuk pabrikan dan tidak menggunakan pestisida untuk membasmi serangga, kemudian juga tidak menggunakan pestisida untuk membunuh burung atau lain sebagainya. Jadi ini benar-benar
konsep perlakuan alami. Demikian pengenalan tentang beras yang kami tanam di sawah Sangkuriang, sawah dengan perlakuan alami. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang berlimpah, dan sehat selalu untuk para petani yang sama-sama memberikan yang terbaik untuk pasokan ketahanan pangan. Hatur nuhun, rahayu.